Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Estomora. Saya mahasiswi dari STM Pendidikan Nusantara. Program studi saya teknik informatika. Di sini saya akan membahas tentang literatur review forum COVID-19. Yang pertama, latar belakang. Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 telah mengubah dunia secara drastis sejak pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. COVID-19 telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dalam menangani pandemi ini adalah membantu dalam mengidentifikasi dan mengisolasi kasus positif. Sementara edukasi masyarakat adalah alat penting dalam mengamankan individu tentang tindakan yang harus diambil. Pengembangan obat dan vaksin terus berlanjut, dan manajemen varian virus tetap menjadi perhatian utama. Perawatan medis yang memadai dan kerjasama yang kuat juga diperlukan untuk mengatasi pandemi ini. Yang kedua, pendahuluan. COVID-19 merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa virus corona diketahui menyebabkan penyakit pernapasan infeksi, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti Timur Tengah sindrom pernapasan atau MERS dan sindrom pernapasan akut parah atau SARS. Asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat ratus negara yang telah terjangkit virus ini. Coronavirus disease 2019 telah dinyatakan oleh WHO. Sampai bulan November 2020, dilaporkan sudah ada 50,1 juta kasus positif atau terkonfirmasi di seluruh dunia. Untuk kasus Indonesia sudah mencapai 438.000 kasus, 363.000 orang sembuh, dan 14.000 orang meninggal dunia. Dengan data tersebut, tercatat angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 4-5%. Hal ini kebanyakan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai gejala COVID-19 dan ketakutan masyarakat untuk melakukan tes COVID-19 di rumah sakit. Yang ketiga, metode. Yang pertama, fuzzy logic. Logika fuzzy adalah peningkatan dari logika Boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fuzzy menggantikan kebenaran logika Boolean dengan tingkat kebenaran. Orang yang belum pernah mengenal logika fuzzy pasti akan mengira bahwa logika fuzzy adalah sesuatu yang amat rumit dan tidak menyenangkan. Namun, sekali seseorang mulai mengenalnya, ia pasti akan sangat tertarik dan akan menjadi pendatang baru untuk ikut serta mempelajari logika fuzzy. Yang kedua, sistem pakar. Sistem pakar adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Sebagai contoh, dokter. Dokter adalah seorang pakar yang mampu mendiagnosis penyakit yang diderita pasien serta dapat memberikan penelitian terhadap penyakit tersebut. Tidak semua orang dapat mengambil keputusan mengenai diagnosis dan memberikan penelitian suatu penyakit. Contoh lain, montir. Montir adalah seseorang yang punya keahlian dan pengalaman dalam menyelesaikan kerusakan mesin motor atau mobil. Psikolog adalah orang ahli dalam memahami kepribadian seseorang dan budaya. Yang ketiga, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran otak manusia tersebut. Untuk JST tercipta sebagai suatu generalisasi model matematika dari pemahaman manusia atau human connection yang didasarkan atas asumsi prosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut neuron. Yang keempat, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang berbasis komputerisasi yang dimana dapat menyelesaikan suatu permasalahan sehingga memberikan hasil dalam bentuk keputusan berdasarkan kriteria-kriteria dan alternatif yang telah ditentukan memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Pembahasan. Prediksi jumlah kasus positif COVID-19. Pandemi ini berdampak pada semua sektor kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi dan kesehatan. Menurut data dari BPS, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan sebesar
0,30% pada kuartal kedua tahun 2020. Untuk mengatasi peningkatan jumlah pasien COVID-19, bisa melakukan isolasi mandiri karena keterbatasan fasilitas kesehatan. Secara tidak langsung, hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya target. Deteksi awal COVID-19. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus ini, gejala umum yang perlu diwaspadai seperti demam, batuk kering, kesulitan bernapas, kelelahan, nyeri otot atau sendi, sakit tenggorokan, serta gangguan pencernaan. Namun, perlu diingat bahwa beberapa orang mungkin tidak menunjukkan gejala, sehingga pengujian COVID-19, isolasi mandiri, dan vaksinasi tetap menjadi tindakan kunci dalam mengatasi pandemi ini. Deteksi dini memungkinkan tindakan cepat untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, serta mengurangi risiko penyebaran penyakit. Mendiagnosa COVID-19. Tes PCR mengidentifikasi materi genetik virus SARS-CoV-2 dalam sampel silinder hidung atau tenggorokan, memberikan diagnosis yang akurat. Tes antigen COVID-19 juga digunakan untuk mendeteksi infeksi, meskipun kurang sensitif dari PCR. Evaluasi medis dan anamnesis oleh tenaga medis juga menjadi bagian penting dalam diagnosis, melibatkan pemeriksaan gejala dan riwayat kontak. Selain itu, dalam beberapa kasus pemeriksaan tomografi komputer atau CT, paru-paru dapat membantu mengidentifikasi gambaran radiologis diagnos dari COVID-19 pada paru-paru. Yang terakhir, penentuan status kewaspadaan COVID-19. Status kewaspadaan mencerminkan tingkat penyebaran virus, ketersediaan sistem perawatan kesehatan, dan tingkat vaksinasi dalam suatu wilayah. Dengan pemantauan yang cermat dan terhadap faktor-faktor tersebut, pemerintah otoritas kesehatan dapat mengambil keputusan yang tepat terkait pembatasan lockdown atau tindakan mitigasi lainnya. Tingkat kewaspadaan yang tepat akan membantu melindungi masyarakat dari penyebaran virus yang berlebihan dan mengoptimalkan upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19, sekaligus memungkinkan pemulihan ekonomi yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya Ada Pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Sekian, terima kasih. See you next time.